Saya akan mempresentasikan analisis konsep dan implementasi pada perusahaan PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Profil perusahaannya, PT Panasonic Manufacturing Indonesia ini bergerak di bidang industri manufaktur elektronik dan peralatan rumah tangga atau home electronic equipment. PT Panasonic ini memproduksi berbagai produk elektronik rumah tangga seperti televisi, AC, lemari es, mesin cuci, peralatan audio, rice cooker, dan juga microwave oven. Gambaran proses dalam operasional PT Panasonic ini meliputi dari mulai perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, kemudian proses manufaktur, pengendalian kualitas, pengemasan, distribusi produk, hingga layanan purna jual. Adapun metode pemilihan dan juga penggantian mesin, yaitu menggunakan, ada dua. Yang pertama menggunakan metode annual cost saving method, yaitu sebuah pendekatan atau teknik evaluasi keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur, melacak, dan memproyeksikan total pengurangan biaya pengeluaran operasional yang dapat dicapai dalam kurun waktu 1 tahun kalender. Tujuannya yaitu untuk mengukur besar penghematan biaya dari implementasi teknologi baru dibanding kondisi sebelumnya. Kemudian menjadi dasar kuantitatif pengambilan keputusan pada proyek yang berorientasi efisiensi biaya, bukan penambahan pendapatan. Kemudian menyederhanakan juga perbandingan antara alternatif dengan umur ekonomis berbeda melalui konversi ke basis tahunan, dan menyediakan input untuk metrik kelayakan lain seperti payback period atau ROI dengan penghematan tahunan diperlakukan sebagai manfaat. Cara kerja dari metode ini yang pertama mulai dari menghitung biaya tahunan kondisi existing atau mulai dari biaya operasional, pemeliharaan, tenaga kerja dari sistem yang berjalan saat ini. Kemudian menghitung biaya tahunan alternatif baru yang terdiri dari capital recovery atau CR, yaitu konversi investasi awal, dan nilai sisa menjadi biaya tahunan setara. Kemudian biaya operasional dan pemeliharaan tahunan sistem baru. Adapun rumus dari annual cost saving ini yaitu annual cost existing dikurangi dengan annual cost alternatif baru. Jika hasilnya positif, alternatif baru dinyatakan layak. Nilai ini dapat dipakai lebih lanjut untuk menghitung payback. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu sangat bergantung pada akurasi estimasi biaya operasional, umur ekonomis, dan nilai sisa di masa depan. Kemudian berfokus pada sisi biaya saja, kurang tepat bila proyek juga menghasilkan pendapatan atau manfaat non-biaya signifikan. Kemudian mengasumsikan aliran kas tahunan seragam, padahal biaya real, misalnya pemeliharaan, sering meningkat seiring usia aset. Kemudian dari pemilihan suku bunga atau discount rate bersifat subjektif dan mempengaruhi besar penghematan yang dihitung, dan tidak mempertimbangkan faktor kualitatif seperti risiko atau nilai strategis investasi. Kondisi penerapan yang tepat pada metode ini adalah yang pertama, analisis penggantian aset atau peralatan. Kemudian proyek efisiensi atau otomatisasi proses termasuk digitalisasi layanan yang mengurangi biaya tenaga kerja manual, waktu proses, atau tingkat kesalahan. Kemudian perbandingan alternatif dengan umur ekonomis berbeda, proyek dengan manfaat utama berupa pengurangan biaya, bukan penambahan pendapatan langsung, dan ketika manajemen membutuhkan angka tahunan untuk pengambilan keputusan anggaran, dibanding angka present value tunggal. Metode yang kedua yaitu present worth method, yang adalah teknik evaluasi ekonomi yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk dan keluar suatu proyek. Metode ini didasarkan pada konsep bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan akibat potensi bunga atau inflasi.
Tujuan dari metode ini yaitu untuk membandingkan investasi, membandingkan berbagai alternatif investasi, kemudian menilai kelayakan, menentukan apakah proyek ini layak untuk dijalankan. Kemudian menyelaraskan nilai uang antara periode, mengubah seluruh arus kas masa depan menjadi nilai saat ini agar dapat dibandingkan secara adil, dan mengoptimalkan anggaran dengan memilih proyek terbaik dengan dana yang terbatas. Adapun cara kerja pada metode ini yaitu perhitungan dilakukan terhadap masing-masing mesin dengan mempertimbangkan harga pembelian mesin, biaya operasional selama umur ekonomis, dan nilai sisa mesin pada akhir masa penggunaannya. Kemudian digunakan faktor PVIFA untuk menghitung nilai sekarang dari biaya operasional tahunan atau PVIF untuk menghitung nilai sekarang dari nilai sisa mesin. Rumus yang digunakan adalah present worth sama dengan harga mesin ditambah biaya operasional dikali PVIFA dikurangi nilai sisa dikali PVIF. Setelah nilai present worth dari mesin lama dan mesin baru diperoleh, keduanya dibandingkan. Mesin yang dipilih adalah mesin yang memiliki nilai present worth method atau biaya saat ini yang paling rendah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Dari sisi kelebihannya yaitu mempertimbangkan nilai waktu uang, kemudian memberikan keputusan investasi yang lebih akurat, dapat membandingkan umur ekonomis yang berbeda, dan memperhitungkan nilai sisa. Dari sisi kekurangannya yaitu bergantung pada tingkat bunga atau discount rate, kemudian memerlukan estimasi arus kas masa depan yang akurat, perhitungannya juga lebih kompleks, dan tidak mempertimbangkan faktor non-finansial seperti teknologi, keselamatan, dan juga produktivitas serta hal lainnya. Metode kondisi penerapan yang tepat yaitu digunakan saat perusahaan memilih atau mengganti mesin, terutama untuk investasi jangka panjang. Metode ini diterapkan jika data biaya seperti harga mesin, biaya operasional, nilai sisa, dan tingkat bunga telah tersedia. Selain itu, metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang dengan mengubah seluruh arus kas menjadi nilai saat ini, sehingga memudahkan perusahaan membandingkan berbagai alternatif investasi dan memilih opsi yang paling ekonomis. Filosofi JIT atau just in time adalah terdapat 3 prinsip pada filosofi ini, yaitu produksi yang tepat, waktu yang tepat, dan jumlah yang tepat. Tujuannya yaitu menghilangkan pemborosan dan menekan biaya persediaan. Adapun prinsip-prinsip JIT ini, yang pertama pull system atau produksi berdasarkan PO dari distributor. Kemudian zero defect atau sistem andon ada cacat sama dengan lini berhenti. Kemudian supplier dekat, supplier wajib di kawasan Cikayang kirimnya 2-3 kali sehari. Kemudian Kaizen, perbaikan terus-menerus waktu setup mesin. Dan 5S, rapikan area kerja biar efisien. Adapun manfaat dari just in time ini yaitu biaya turun, gudang kecil, modal tidak tertahan di stok. Kemudian kualitasnya juga naik, kemudian luas, efisien, dan juga fleksibel. Selanjutnya waste dalam just in time. Yang pertama ada overproduksi atau kebanyakan. Kemudian waiting, menunggu supplier, transportasinya, pindah-pindah padang. Kemudian persediaannya, stoknya menumpuk, gerakannya operator jalan jauh, proses berlebih, QC-nya terlalu banyak, defect, produk cacat atau retur. Penggunaan mesin produksi. Mesin atau teknologi yang digunakan antara lain seperti surface mount technology, kemudian automated assembly machine, industrial robot, dan lainnya.
Kemudian alasan dari penggunaan mesin modern yaitu meningkatkan produktivitas. Mesin otomatis mampu bekerja terus-menerus dengan kecepatan tinggi sehingga kapasitas produksi meningkat dibandingkan proses manual. Kemudian menjamin kualitas produk. Penggunaan AOI dan sistem kontrol otomatis membuat tingkat kesalahan produksi atau defek menjadi lebih rendah sehingga kualitas produk juga lebih konsisten. Kemudian mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Jadi robot mengambil alih pekerjaan yang bersifat repetitif sehingga operator dapat difokuskan pada pengawasan, pemeliharaan mesin, dan pengendalian kualitas, serta mendukung konsep smart factory atau seluruh mesin saling terhubung sehingga data produksi dapat dipantau secara real time untuk mempermudah pengambilan keputusan operasional. Adapun manfaat terhadap produktivitas dari present world method sendiri yaitu peningkatan utilasi mesin, kemudian peningkatan output produksi, pengurangan waktu siklus produksi, peningkatan kualitas produk, efisiensi biaya jangka panjang, dan peningkatan kualitas produk. Dari metode annual cost saving yaitu pengurangan kebutuhan tenaga kerja manual, pengurangan biaya akibat produk cacat, pengurangan waktu produksi, pengurangan biaya maintenance dan downtime, serta optimalisasi penggunaan material. Pengelolaan persediaan itu menggunakan sistem perencanaan kebutuhan material atau material planning dan juga koordinasi dengan supplier. Kemudian persediaan dijaga pada tingkat optimal melalui pengendalian stok dan stop of name yang berkala. Kemudian material juga dipasok sesuai jadwal produksi guna menghindari kelebihan maupun kekurangan stok. Dari penerapan just in time-nya yaitu menerapkan pendekatan just in time dalam pengadaan bahan baku dan juga komponen. Material juga datang sesuai kebutuhan produksi dan membantu menekan biaya penyimpanan dan secara signifikan meningkatkan efisiensi. Dengan pengelolaan persediaan dan penerapan JIT yang benar, maka dapat mengurangi overstock dan meminimalisir pemborosan persediaan serta meningkatkan kelancaran proses produksi serta perputaran persediaan. Namun masih terdapat tantangan seperti keterlambatan pasokan dari supplier dapat menghambat produksi. Analisis kesesuaian. Kenapa perusahaan Panasonic menggunakan mesin modern? Karena produk Panasonic seperti komponen elektronik, baterai, dan alat rumah tangga lainnya ini memerlukan presisi yang tinggi. Kemudian penerapan mesin modern dapat menjaga mutu DNA standar produk pada seluruh pabrik Panasonic. Kemudian mengantisipasi adanya lonjakan permintaan pada pasar global dengan proses produksi yang lebih cepat dan juga efisien. Apakah penggunaan mesin tersebut mampu menurunkan biaya operasional? Penggunaan mesin pada Panasonic dapat mengurangi tingkat kegagalan produk dan pemborosan material. Kemudian mesin modern Panasonic didesain hemat energi sesuai dengan visi green manufacturing perusahaan tersebut. Dan mesin yang digunakan dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual untuk tugas yang sifatnya repetitif, sehingga dapat menekan biaya gaji dan juga risiko human error. Kemudian apakah konsep just in time ini telah diterapkan? Perusahaan Panasonic menerapkan sistem ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya transformasi operasional global dan domestik untuk menekan pemborosan serta mempercepat waktu produk sampai ke pasar. Kemudian Panasonic juga mengintegrasikan sistem inventarisnya secara langsung dengan pemasok. Kemudian adapun manfaat yang diperoleh oleh perusahaan yaitu tingkat kecacatan dalam proses produksi rendah sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian penerapan mesin yang modern dan canggih dapat disesuaikan lebih cepat apabila terjadi perubahan modal produk dan jumlah permintaan. Kemudian unit cost atau biaya per unitnya juga lebih murah sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di tengah persaingan yang ketat.
Adapun tantangan yang dihadapi perusahaan dalam implementasi sistem tersebut. Yang pertama, biaya untuk pengadaan mesin modern dan canggih, kemudian pembaruan infrastruktur, serta perangkat lunak sistem memerlukan biaya yang sangat tinggi. Kemudian juga memerlukan tenaga kerja spesialis yang mampu mengoperasikan dan merawat mesin yang berbasis otomatisasi. Dan sistem just-in-time ini sangat sensitif terhadap gangguan pasokan, sehingga dapat berdampak langsung pada terhentinya produksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.